Kebun anggur wajib dikunjungi saat berwisata ke Gamplong, Sleman. Cakrainvestigasi.com. Kebun anggur yang terletak di Gamplong, Sumberahayu, Moyu dan kebun buah yang wajib dikunjungi saat berkunjung di wisata Gamplong. Ahmad Humeri, seorang karyawan yang merintis perkebunan anggur, menjelaskan bahwa saat ini untuk tanaman anggur yang dikelola semua terinspirasi saat melakukan kunjungan di wilayah Bantul. Selengkapnya reporter Maspai Cakra Investigasi melaporkan dari Gamplong. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Humeri. Oh, di sini masuk wilayah mana aja Pak? Ini masuk wilayah Kabupaten Sleman. Oh, Kabupaten Sleman, sektor barat nih Pak? Sektor barat, Sumberahayu, Gamplong, Sumberahayu, Moidan. Oh, siap. Bapak, ngomong-ngomong, ini untuk tanaman anggur ini sudah berapa lama Bapak? Oh, ini kira-kira tepatnya ya kurang bisa persis ya. Kira-kira 2 tahun lah. 2 tahun. Yang menginspirasi Bapak untuk menggunakan lahan yang sesempit ini, terhitung di depan rumah ini, dari mana Pak yang menginspirasi Bapak? Ini dari kawan, kebetulan saya senang bersilaturahmi ke kawan-kawan ya. Saya melihat kawan saya itu di rumahnya kok anggur bagus-bagus ya. Wah, kok menarik gitu loh. Nah, akhirnya saya tanya-tanya gimana nanamnya, dari mana, prosesnya apa. Nah, kebetulan kawan itu karena kawan baik ya, akhirnya saya bahasanya yo belajar dari beliaunya. Gitu. Pertama kali uji coba berapa batang ini Pak? Untuk pertama kali dulu baru ini berapa ini? 7 atau 8. 7 atau 8, proses kira-kira 1 tahun kok bisa diterapkan ya dengan apa yang diajarkan dari beliaunya itu pada saya. Akhirnya saya nambah lagi sebelah sana. Oh, itu kok tambah ya bisa berjalan lagi. Akhirnya saya memperluas di kebun lah. Ya sedikit, masih sedikit sih. Cuman memang kami tertarik, terinspirasi juga ketika saya bermain di kampung anggur di Bantul itu. Wah, kalau saya berangan-angan, wah seandainya kampung di sini, Kampung 1 Sumberahayu dan Sleman ini, seandainya tiap rumah punya pohon, nggak banyak-banyak lah, 4 saja, itu kemungkinan bisa menarik wisatawan datang ke sini. Apalagi ini kan di tempat kami ada studio alam Hanung Bramantyo lah. Nah, pikiran saya gimana kalau seandainya ada limpahan pengunjung dari Hanung Bramantyo itu melihat di kampung kami banyak anggur. Wah, itu menarik. Insya Allah kan kemungkinan bisa menambah warga di sini, pemasukan income ya, dari selfie atau anggur secara langsung ya. Terinspirasi itu. Oh, siap. Terus selama ini kendala dalam perawatan buah anggur sendiri seperti apa Pak? Oh, perawatannya memang agak rumit, tapi bukan berarti tidak bisa, semuanya bisa, karena ini kan bisa dipraktekkan gitu loh. Ya, dari proses cara menanamnya ada caranya, kemudian proses pemeliharaannya dari pupuk hingga fungisidanya. Itu kebetulan teman kami itu semua organik. Ya, ternyata anggur di tempat kami di sini, katakanlah mungkin di Jogja atau seluruhnya di Nusantara Indonesia, kemungkinan tanpa maksud kami dari pupuk yang dibuat sendiri itu bisa. Dan walaupun masih sedikit ini, saya ya berusaha mencontohkan. Kita kembali ke alam, jadi ramah lingkungan gitu loh. Oh, siap. Terus kalau kita lihat ada buah yang seperti kering atau membusuk, itu kendala apa itu Pak? Penyebabnya itu? Ini kendalanya ini karena perawatannya karena saya bekerja, jadi kurang maksimal. Jadi seharusnya ini buah ini juga harus dikurangi gitu. Biar membesar tidak berhimpitan gini, akhirnya menimbulkan celah, kemudian daunnya ini juga harus dikurangi. Nah, menimbulkan celah ini menimbulkan apa yang namanya oleh pengangguran ya, adik-adik anggur itu namanya embun tepung. Embun tepung inilah yang membuat busuk.
Nah ini ya prosesnya yaitu harus dikurangi buahnya, terus pohon-pohon daunnya. Kemudian seharusnya juga untuk menghindari lalat buah, seharusnya itu kita bahasa Jawanya ya dibrongsong itu, ada pelindung brongsong. Nah, karena yakin karena saat ini musim kemarau, akhirnya saya mengabaikan itu, nggak saya brongsong ya. Akhirnya ya ada yang busuk gini lah, seperti ini. Itu kendala. Tapi ini tetap ada solusinya. Tetap saya akan tetap berusaha untuk semaksimal mungkin merawat anggur ini. Nanti ketika saya punya waktu luang, gitu, mungkin karena saya kebetulan kan pekerja ya, buruh. Kalau nanti berhenti bekerja, nah saya akan fokus untuk perawatan anggur. Mungkin anggur ini kalau ada modal ini ya, kalau ada modal sebagai ikon saya akan mendirikan kuliner lah ya, kuliner apa yang bisa untuk masyarakat bawah, misalnya ada kuliner jenis-jenis minuman, ada camcau, jimco, dawet, cendol itu, atau juga makanan bakso pentol yang bahasanya yang bisa menarik masyarakat masuk ke wilayah sini, wilayah kampung Gamplong ya pada umumnya, atau Sumber Rahayu. Ya berharap limpahan dari Studio Alam Hanung Bramantio gitu. Jadi biar kami tidak ada wisata di sini yang banyak orang gitu, masyarakat pun bisa menikmati karena mereka datang ke sini, walaupun sebenarnya sini adalah desa wisata kerajinan, kerajinan, handicraft. Terus mungkin ada pesan untuk masyarakat luas dengan sistem yang Bapak terapkan saat ini? Ya kami sih sebenarnya inginlah masyarakat terlibat ya, masyarakat kampung sini terlibat seperti di Bantul itu. Ya kalau misalnya bibit dan sebagainya kita bisa diusahakan lah ya. Kalau beli memang mahal. Kenapa mahal? Kalau yang sudah menjadi lokal itu murah benernya. Tapi kalau yang masih katanya anggur impor karena butuh sambungan ya, seperti ini harus disambung. Ini yang lokal, ya, ini sambungannya yang membuat mahal ini. Proses penyambungan inilah yang kadang-kadang kita misalnya ya menyambung 200 biji, 200 buah pohon ya. Itu paling yang jadi sekitar 20 atau 30, belum pernah saya mencapai 50% ke atas, belum pernah. Karena kesulitannya di situ. Karena butuh personnya harus bersih, harus tajam, waktu nyeset juga harus cepat itu yang dibutuhkan. Itu kesulitannya di situ. Tapi itu bisa diatasi sebenarnya. Kita tanam aja anggur yang sudah lokal. Kemudian setelah besar itu kita bisa disambung di atasnya. Atau model cangkok sistem cangkok batang. Cangkok batang ini di bawah. Nah, ini sistem yang ditemukan oleh teman saya yang namanya Amrul itu. Itu sistem cangkok di bawah dengan polybag. Nah, nanti ada contoh-contohnya ini. Siap. Oke. Itu untuk saat ini tuh berapa bulan Pak umur anggur ini Pak? Anggur itu kalau subur sebenarnya 7 bulan, 8 bulan itu bisa dibuai. Kalau subur loh, itu. Kalau minimal kita panen kalau yang normal ya, jangan dipaksakan gitu loh. Itu setahun 2 kali. Tapi kalaupun bisa dipaksakan, biasanya yang untuk kuliner itu loh, yang itu yang namanya pembuahan potas pucuk ya namanya, saya juga kurang paham. Ini sebenarnya kalau subur ini nanti di potas ini nanti bisa keluar bunga, dengan sini. Contohnya ini juga karena subur itu kan nggak saya buat itu sudah berbunga lagi, ada yang bunga itu yang itu. Apalagi ini di potas pucuk, kalau subur pasti berbuah. Oke, ya gitu nggih Pak Komeri nggih. Terima kasih atas informasi dan masukannya, mungkin jadi inspirasi untuk masyarakat Moyudan khususnya. Begitu Bapak, terima kasih. Ini nanti lahan ini juga mau dibuat ini ya Pak? Iya, ini anggur. Untuk anggur juga. Terus nanti dipadukan dengan kalau ada modal dengan kuliner nanti. Terus kolamnya fungsinya untuk apa Pak? Wah, ini termasuk kolam itu hal yang utama, airnya digunakan untuk menyirami. Siram. Karena air yang hijau ini mengandung plankton yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Berarti tetap ada ikannya juga ya Pak ya, berarti ya? Ikannya, karena ikan itu yang nanti mengolah airnya itu. Untuk sirkulasi air itu sendiri ya Pak ya, berarti.
termasuk yang krusial untuk nyiram. Kenapa ini tidak bareng semua, Pak? Ini kendala kemarin kan waktu masih bulan-bulan April itu kan masih hujannya banyak. Hujan banyak itu serangga yang seperti kepih itu ada yang hitam, ada yang kuning itu. Itu kalau makan daunnya kan ganas. Semalam segini bisa habis. Nah, itu yang menghambat pertumbuhan. Banyak yang mati toh. Nah, kemudian karena saya belum mau menggunakan fungisida yang kimia, saya gunakan fungisida buatan sendiri itu ternyata nggak mempan. Nah, akhirnya yang bisa hidup ini saya telaten, saya pitesi itu loh. Saya buru satu-satu, saya cemplungkan ke kolam. Ini dimakan ikan juga. Akhirnya ya yang nggak termakan serangga ya seperti ini, sebenarnya seperti ini. Nah, kebetulan kemarau sekarang, jadi serangga berkurang. Siap. Berapa luasnya Pak ini Pak? Wah, ini paling nanti? paling 200-an ini loh. 200-an ya? 200-an. Jarak idealnya berapa, Pak? Jarak tanam itu? Jarak tanam idealnya sebenarnya harusnya 5 meter. Idealnya 5 meter ya? 5 meter. Karena anggur ini ya merambatnya itu sampai 15 meter. Bisa kemana-mana kalau nggak diatur, bisa kemana-mana. Kalau 15 meter, 5 meter. Kalau diatur, ya benar-benar diatur pertanian anggur itu ya nanti punya wilayah sendiri-sendiri ya, misalnya dibagi dua wilayah sini ini, jadi merawatnya mudah nantinya. Oh ya, oke, siap.